Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan bahas topik paling panas di volume 14, yaitu pertarungan yang ada di cover volume 14-nya, Ainz versus Platinum Dragonlord. Kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk membeli light novel volume 14 Overlord, tapi masih dalam versi bahasa Jepang, kalian bisa cek link di bawah. Perlu dicatat, dalam pertarungan ini tidak ada penonton sama sekali selain Ainz, Demiurge, Shaltir, dan Albedo. Dan yang bertarung di sini adalah Pandora aktor yang menyamar sebagai Ainz dan Platinum Dragonlord yang menggunakan armornya. Di sini Ainz memilih Pandora untuk meniru dirinya karena kita semua tahu kalau Ainz adalah tipe orang yang sangat khawatiran. Alasan Ainz mengutus Pandora karena sampai sekarang Ainz masih belum tahu apakah player yang mati bakalan bisa hidup lagi atau tidak. Dan kalau saja Pandora yang mati, dia bisa dibangkitkan lagi hanya dengan membayar sejumlah emas Yggdrasil yang dibutuhkan. Lagi pula, Pandora aktor tidak membawa world class item, sehingga meskipun Pandora mati, world class itemnya tidak akan dicuri. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan Albedo yang terbang meninggalkan Ainz dan mengejar seseorang yang menggunakan armor Gundam. Kemungkinan ilustrasi ini adalah saat Albedo mengejar Azut. Ketika tahu Albedo pergi meninggalkan dia, Ainz segera menanam beberapa spell jebakan seperti saat melawan Shaltir, karena Ainz tahu bakalan ada yang datang menyerangnya. Seperti dugaan, dari kejauhan terlihat sebuah armor yang melayang mendekat. Awalnya, Ainz mengira kalau armor itu adalah perak yang mengkilat, namun setelah diperhatikan lagi, ternyata armor itu terbuat dari platinum. Armor itu terbang mendekat dengan 4 macam senjata yang melayang di belakangnya, yaitu Warhammer, Katana, Greatsword, dan Spear. Awalnya, Ainz ingin mengajak bicara orang dengan armor tersebut, dengan tujuan mencari tahu maksud dan tujuan dia. Tapi bukannya mendapatkan respon berupa jawaban, armor tersebut segera terbang mendekat dan menyerang Ainz dengan senjatanya. Setelah menahan serangan orang dengan armor itu, Ainz menyadari kalau dirinya telah dikurung dalam sebuah barrier. Barrier itu adalah wild magic milik Platinum Dragonlord yang dapat mencegah orang untuk keluar masuk. Nah, kalau memang saat ini Pandora yang menyamar menjadi Ainz membawa world class item, harusnya Ainz dapat keluar dengan bebas dari barrier tersebut. Setelah menimbang segala kemungkinan, akhirnya Ainz mengambil kesimpulan kalau armor tersebut sangat kuat yang mampu membunuh Ainz. Bahkan NPC level 100 sekelas Floor Guardian pun bisa terbunuh dengan armor tersebut. Tandai kata bisa terbunuh. Bisa terbunuh itu berbeda dengan pasti kalah. Bisa terbunuh artinya armor tersebut mampu untuk melukai NPC atau player level 100 hingga pada titik mampu membuat mereka terbunuh. Bukan berarti armor itu mutlak lebih kuat daripada Floor Guardian ataupun Ainz. Sama halnya dengan pedang Gazev yang bisa melukai Ainz. Bukan berarti Ainz bakalan mati dengan pedang itu. Oh, satu lagi. Kalau Platinum Dragonlord dengan armornya saja sudah terbilang ancaman bagi Floor Guardian, bagaimana dengan Zeshi Zetsume? Di tengah-tengah pertarungan, Ainz sama sekali tidak menyerah untuk mencari informasi tentang armor tersebut. Ainz segera bertanya kepada armor itu melalui message dan menanyakan siapa namanya. Armor itu pun membalas pertanyaan Ainz dengan memperkenalkan dirinya sebagai Riku Argania. Nama Riku Argania sendiri adalah nama samaran yang Platinum Dragonlord gunakan ketika masih menjadi anggota 13 pahlawan. Jadi dari sini, saya bakalan menyebut armor itu dengan panggilan Riku. Di sini kita diperlihatkan kalau Platinum Dragonlord itu pintar. Dia mencoba untuk mengurangi segala macam bentuk pembicaraan agar membuat musuh tidak dapat mengorek informasi lebih jauh tentang dirinya. Melihat Riku yang sangat kuat, Ainz sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mencoba merekrut Riku agar mau menjadi bawahannya. Namun tawaran itu ditolak dengan sangat cepat oleh Riku. Dari sini, kita bisa tahu kalau karakter Platinum Dragonlord adalah tipe orang yang sangat arogan dan keras. Dia bahkan sama sekali tidak tertarik untuk berdiskusi dengan Ainz dan menjawab semua pertanyaan Ainz dengan singkat dan sangat cepat. Ini antara menolak berdiskusi atau memang arogan. Setelah menolak tawaran Ainz dengan sangat cepat, Riku mulai menyerang Ainz lagi. Dari sini, Ainz mendapatkan informasi kalau sepertinya setiap kali Riku menggunakan skill tersebut akan membuat darahnya berkurang. Mencoba menghindari serangan Riku, Ainz menggunakan skill teleportation-nya, tapi skill tersebut ternyata tidak berfungsi. Dari sini kita tahu, salah satu efek barrier yang Riku gunakan adalah membatalkan segala macam bentuk sihir teleportasi. Dengan kata lain, musuh yang berada di dalam barrier itu sudah pasti tidak bisa kabur jika terkurung. Pertarungan pun berlanjut lagi. Akhirnya Ainz mendapatkan informasi baru kalau armor yang dia lawan itu adalah boneka yang dikendalikan dari jauh. Hal ini terlihat dari pergerakan armor tersebut yang sangat tidak manusiawi. Tapi di sini Ainz masih belum yakin apakah di dalam armor itu kosong atau ada orangnya. Terkena serangan terus-menerus, akhirnya Ainz memutuskan untuk menggunakan skill Summon Undead tier 10. Dan undead yang dipanggil adalah undead level 70 dengan nama Doom Lord.
Dan Doom Lord ini adalah undead dengan scythe dan mahkota yang kita lihat di cover volume 14. Sebelumnya, kita berspekulasi kalau undead itu bernama Death Emperor. Tapi, di sini kita diberitahu kalau nama undead itu adalah Doom Lord. Doom Lord dan Death Emperor mirip-mirip lah namanya. Alasan Ainz menggunakan Doom Lord adalah untuk menjadikan dia sebagai tameng untuk menahan semua serangan yang Riku gunakan. Ainz sebagai seorang Magicaster tentu harus menjaga jarak dengan musuh yang dia lawan. Sedangkan Riku di sini adalah tipe petarung jarak dekat yang bisa dibilang sebagai lawan yang sangat tidak cocok bagi Magicaster yang bertarung mengandalkan jarak. Demi mendapatkan jarak yang dibutuhkan, maka Ainz menggunakan Summoned Monster untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Hasilnya, Riku mampu membunuh Doom Lord beberapa kali dalam pertarungan, tapi Ainz akan segera memanggil Doom Lord yang baru sebagai gantinya. Nah, di sini akhirnya kita diberitahu kalau tujuan sebenarnya Ainz saat ini bukanlah ingin bertarung serius melawan Riku, tapi dia hanya sekedar ingin mengumpulkan informasi tentang entitas yang sangat kuat yang saat ini dihadapi. Karena bisa saja di masa depan, musuh yang setara akan muncul lagi. Salah satu cara Ainz berakting lemah di sini adalah dengan sengaja menggunakan skill bertahan terus-menerus dan mengurangi segala macam sihir serangan, yang mana semua itu demi tujuan observasi. Jadi jangan heran kalau di sini Ainz terlihat sangat kesulitan melawan Riku. Setelah merasa cukup dengan Doom Lord, sekarang Ainz memanggil undead baru bernama Elemental Skull, yang mana sama-sama Summoned Monster tier 10. Riku terus mencoba menyerang Ainz dan salah satu serangannya berhasil ditahan oleh Ainz dengan menggunakan staff yang dia pegang. Nah, saat Ainz menangkis serangan Riku, kita diberitahu kalau Ainz sempat belajar teknik berpedang yang dia dapatkan dari latihan bersama Albedo. Nah, apakah ini artinya Pandora aktor pernah berlatih dengan Albedo? Karena kita tahu yang bertarung saat ini bukan Ainz tapi Pandora. Nah, sebagai seorang warrior, di sini Ainz merasa bisa melawan Riku meskipun hanya menggunakan skill Perfect Warrior, asalkan dia menggunakan equipment yang tepat. Setelah mengeluarkan beberapa skill serangan, Ainz menyadari kalau sepertinya Riku tidak menerima banyak damage dari serangannya. Mengetahui hal ini, Ainz kemudian mengambil kesimpulan kalau Riku setara dengan karakter tipe tank dengan level 90. Dan di sini ada detail yang menarik. Di sini Ainz sempat bertanya-tanya bagaimana bisa senjata yang Riku gunakan dapat melayang di udara. Lalu kemudian Ainz mengingat kalau Sebas pernah membawa senjata yang mirip seperti itu. Dikatakan kalau Sebas pernah membawa senjata berupa pisau melayang yang dia dapatkan dari seorang penari. Nah, penari itu adalah salah satu dari 4 orang yang Sebas bunuh dengan cepat di season 3. Cara kerja senjata itu dijelaskan bahwa senjata itu akan terus-menerus melayang dan akan menyerang siapapun yang ditargetkan oleh sang pengguna. Nah, kita kemudian diberitahu kalau sepertinya salah satu senjata Riku itu lebih lemah daripada senjata yang Yamaiko miliki. Senjata yang dimaksud adalah Gauntlet ungu yang Ainz pernah gunakan saat battle melawan Shaltir. Itu artinya, senjata yang Riku miliki kemungkinan adalah item dengan tier Divine Class item ke bawah. Lalu akhirnya, Ainz mengambil kesimpulan kalau sepertinya katana yang Riku gunakan setara dengan serangga tipe pedang milik Entoma. Bisa dibayangkan, katana milik Platinum Dragon Lord itu cuma setara dengan salah satu serangganya Entoma. Pertarungan pun terus terjadi, hingga akhirnya Ainz mencoba mengajak Riku untuk berbicara sekali lagi. Nah, di bagian ini, kita diperlihatkan kalau Ainz seakan-akan meminta ampun kepada Riku. Jadi, buat kalian yang salah paham, di sini Pandora aktor yang menyamar menjadi Ainz bukan meminta ampun kepada Riku karena dia kalah bertarung, tapi dia masih mencoba berdiskusi dengan Riku. So, lain kali kalau baca, jangan setengah-setengah biar nggak salah paham. Di sini kita juga diberitahu dengan sangat jelas kalau Ainz sama sekali tidak serius bertarung melawan Riku. Kemudian terjadilah adu argumen antara Ainz dan Riku. Ainz mengatakan kalau di sini dirinya adalah korban akibat kelakuan pihak kerajaan yang menyerang persediaan makanan milik Sorcerer Kingdom, sehingga wajar saja kalau Ainz menganggap itu sebagai deklarasi perang. Tapi kemudian, argumen Ainz dibantah dengan Riku yang berkata, meskipun begitu, dirimu sudah kelewatan. Inti dari argumen Riku, dia tidak mau ada entitas yang terlalu kuat di dunia ini, dan karena dia merasa Ainz sudah kelewatan dengan kekuatannya, akhirnya Riku memutuskan untuk turun tangan menghadapi Ainz. Riku juga mengatakan kalau dirinya adalah pelindung dunia ini. Pertarungan pun lanjut lagi. Di sini Ainz banyak melakukan eksperimen ketika melawan Riku. Setelah dia mencoba menggunakan Grasp Heart dan gagal, Ainz kemudian mencoba menggunakan Greater Break item untuk merusak armor yang Riku gunakan dan ternyata masih gagal juga. Di tengah pertarungan yang gak selesai-selesai, Albedo yang sebelumnya pergi mengejar Azut tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi, menyerang Riku hingga akhirnya membuat Riku terseret dan terdorong. Setelah tahu Albedo datang dan mulai mengamuk karena tidak tahan melihat sosok Ainz direndahkan,
Platinum Dragon Lord pun segera pergi dan bariernya menghilang. Kemungkinan dia menggunakan skill teleportasi sesaat setelah dia melepaskan bariernya. Nah, bagi kalian yang bingung, kok bisa Albedo masuk ke dalam bariernya Riku? Itu dikarenakan Albedo membawa world class item miliknya, yaitu Ginun Gagap. Makanya, efek Wild Magic yang Riku miliki tidak berefek ke Albedo. Setelah tahu bahwa Riku kabur dengan sihir teleportasi, Ainz kemudian mengajak Albedo untuk kembali ke Nazarick menggunakan Greater Teleportation. Oke, itu tadi adalah pertarungan Riku, si Platinum Dragon Lord dalam wujud armornya, melawan Ainz yang ternyata adalah Pandora Actor yang menyamar. Tugas yang Pandora Actor miliki saat bertarung melawan Riku adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang orang yang dia lawan. Tidak peduli dengan cara apapun, bahkan jika harus membuat martabat Sorcerer King jatuh pun tidak masalah. Ini yang jadi alasan kenapa Pandora sampai meminta ampun ketika melawan Riku. Pandora juga sempat mencoba meniru Riku dalam wujud armor, tapi ternyata tidak bisa. Dan kita diberitahu kalau ternyata Pandora tidak bisa meniru Wild Magic, karena Wild Magic merupakan sistem sihir yang tidak ada di Yggdrasil. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih Ainz sampai rela membiarkan Pandora berakting lemah hanya untuk memungut informasi dari Riku? Satu hal yang perlu kalian catat, dalam cerita Overlord, informasi adalah kekuatan. Dengan informasi, Ainz mampu memperkirakan sekuat apa musuh yang dihadapi. Dengan informasi, Ainz bisa memilih strategi dan item apa yang cocok untuk digunakan jika ada musuh yang sekuat itu muncul lagi. Dan dengan adanya informasi, setidaknya bisa membuat Ainz lebih yakin ketika bertarung. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini. Mengenai volume 14 ini, bakalan saya bahas untuk beberapa video lagi. Tapi, kalau kalian berharap saya menceritakan volume 14 secara utuh, saya sarankan cari channel lain. Karena bagaimanapun juga, menceritakan ulang suatu volume secara utuh adalah bentuk pembajakan. Terima kasih sudah membenarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.